Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nilam, mahasiswi IAIN Sultan Ame Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Pak Salman Alade, yaitu meresensi buku. Buku yang akan saya resensi yaitu buku ini, Dahsyatnya Sabar, Mengelola Hati untuk Meraih Prestasi. Buku ini ditulis oleh Ahmad Hadi Yassin. Penerbit diterbitkan oleh Kultum Media, tahun terbit cetakan pertama 2012, tebal buku 382 halaman, ukuran buku 15x23. Profil penulis: Ahmad Hadi Yassin, MA, adalah alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura. Ia menempuh pendidikan tinggi pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat, Pamekasan, Madura. Karir akademiknya berlanjut setelah ia menerima beasiswa di jurusan Akidah Filsafat, Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo. Di negeri Seribu Menara itu, ia juga menempuh pendidikan di Departemen Usuluddin, Fakultas Islamic dan Arabic Studies, American University. Buku-buku yang telah ditulisnya antara lain Islam dan Wanita, Meraih Rezeki Tak Terduga, Kultum Media, The Power of Akhlak, Menjadi Kesayangan Allah, Nafas Peradaban, Antologi Puisi bersama para penyair muda Kairo, Kidung Cinta Sang Penyair, Antologi Puisi bersama penyair muda Madura, Kontekstualisasi Islam dalam Peradaban, Refleksi Santri Al-Azhar, kumpulan kolom penulis muda Kairo, dan Ensiklopedia Akhirat bersama tim penerjemah Loh Pustaka, Jakarta. Spirit sabar, motivasi, spirit atau dorongan untuk berlaku sabar yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah lah yang telah mendesain langit dan bumi beserta isinya. Allah lah yang maha tahu karakter, kekuatan dan kelemahan kita selaku manusia. Salah satu wujud kesempurnaan yang Allah anugerahkan kepada manusia sebagai ciptaannya adalah hikmah di balik setiap aturan. Hikmah di balik setiap aturan yang diperuntukkan bagi manusia yang berupa kebaikan itu sendiri. Ketika Allah membuat aturan berupa larangan meminum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi benda-benda yang bisa menghilangkan kesadaran seperti narkoba dan sejenisnya. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian hidup manusia itu sendiri. Demikian pula ajaran tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pula para hambanya agar memiliki sikap sabar. Justru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai manusia mereka. Bahkan cinta Allah kepada para hambanya melebihi cinta hamba terhadap diri mereka sendiri. Demikian ajaran tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pula para hambanya agar memiliki sikap sabar. Justru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai mereka. Bahkan cinta Allah kepada para hambanya melebihi cinta hamba terhadap diri mereka sendiri. Allah juga sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Berdasarkan ayat tadi, sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa
Yang dimaksud dengan sabar adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahan uji dalam menghadapi ujian dan cobaan, dan menjaga diri dari keinginan untuk melakukan maksiat. Ada 3 unsur yang menjadikan motivasi utama bagi seseorang untuk menjadi manusia yang sabar dan bermental kuat. 3 unsur motivasi itu terdapat dalam diri masing-masing kita. Unsur-unsur motivasi tersebut bisa kita sebut inner motivation of sabar, yang antara lain meliputi nilai-nilai keilmuan, ketauhidan, dan akhlak. Nilai-nilai keilmuan. Albert Einstein, salah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, mengatakan, "Science without religion is lame. Religion without science is blind." Ilmu tanpa agama itu pincang. Agama tanpa ilmu itu buta. Mengapa kita harus sabar? Ya, karena sabar akan menyelamatkan kita. Kesabaran bisa menjadi penolong yang akan menyelamatkan seseorang dari bahaya, baik bahaya dunia, terlebih lagi bahaya akhirat. Ketika seseorang dapat berlaku sabar saat mengemudikan kendaraan, baik berupa motor maupun mobil, ia melakukannya dengan kesabaran dan konsisten. Betapapun ia terburu-buru, ia tetap mengemudikan kendaraannya dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, ia berhenti dengan sukarela. Saat berada di dalam kota, kendaraan ia perlambat, tidak melebihi 40 atau 50 km per jam. Ia tetap menghargai hak-hak kendaraan lain yang ada di depan manusia maupun di belakangnya, termasuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki atau pengguna sepeda. Kesabaran bisa menjadi penolong bagi kita. Contohnya, kesabaran bisa menjadi penolong yang akan menyelamatkan seseorang dari bahaya, baik bahaya dunia maupun bahaya akhirat. Ketika seseorang dapat berlaku sabar saat mengemudikan kendaraan, baik berupa motor maupun mobil, ia melakukannya dengan sabar dan konsisten. Betapapun ia terburu-buru mengemudikan kendaraan dan penuh kehati-hatian sesuai saat lampu merah lalu lintas berwarna merah. Jika kesabaran demikian yang dipraktikkan setiap pengendara kendaraan bermotor, insya Allah ia akan selamat dari kecelakaan. Ia akan selamat dari kejaran polisi karena tidak mengebut di dalam kota sampai melampaui batas kecepatan. Orang lain pun akan selamat dari ulahnya kalau saja ia mengemudi terlalu cepat. Demikian juga untuk praktik dan aktivitas yang lain, sehingga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kedua, mengapa kita harus sabar? Ya, karena sabar akan membawa keberuntungan. Ketiga, sabar akan dibalas dengan tempat terbaik di akhirat. Poin keempat, sabar mendatangkan untung yang berlipat ganda. Mengapa kita diuji? Karena Allah ingin kita membuktikan keimanan kita, bagaimana kuat iman kita, bagaimana sekuat apa iman kita. Karena Allah mencintai kita juga. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Allah mempersiapkan kita untuk memperoleh surga. Maka dari itu, Allah menguji kita bukan sebatas hanya ingin menguji. Itu pun diuji karena pasti kita dapat apalah seperti itu tadi yang saya jelaskan tadi, yang saya bilang. Ada 3 dimensi sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika sholat, jangan terburu-buru. Yang kedua, sabar dalam menjauhi
larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti bermaksiat, menjauhi maksiat. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ujian menunjukkan kualitas iman. Peribahasa klasik mengatakan, semakin tinggi suatu pohon, semakin kencang angin bertiup. Peribahasa ini banyak benarnya, karena ujian Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan pada seorang nabi bobotnya 2 kali lipat dibandingkan ujian terhadap manusia biasa. Berikutnya, jangan marah. Yang dimaksud Rasulullah SAW dengan kata-kata jangan marah adalah jangan meluapkan kemarahan, amarah pada sembarang tempat. Karena jika diluapkan dengan sembarangan, ia sering menimbulkan masalah terhadap makhluk sekitar, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang lain. Dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang Arab Badui menghadap Rasulullah SAW dengan maksud ingin meminta sesuatu kepada beliau. Rasulullah SAW memberinya. Lalu beliau bersabda, "Apakah aku berbuat baik padamu?" Orang itu menjawab, "Pemberianmu tidak bagus." Para sahabat tersinggung, lalu mengerumuninya dengan kemarahan. Namun Rasulullah SAW memberi isyarat agar mereka bersabar. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah dan kembali lagi dengan membawa barang tambahan untuk diberikan kepada orang Badui tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah aku berbuat baik padamu?" Orang Badui itu berkata, "Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda, keluarga dan kerabat Anda." Keesokan harinya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Jika orang Badui itu berkata sekasar yang kemarin kalian dengar, lalu kalian tidak bersabar dan kemudian membunuhnya, ia pasti masuk neraka. Namun karena aku bina dengan baik, ia pun selamat." Mengapa kita marah? Sebab internal, karena lapar, sakit, mengantuk, kecapean, dan sibuk. Tips merendam amarah. 1. Diam. Berkata baik atau diam. 2. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Saya suka buku ini karena buku ini sangat mudah dipahami dan di dalamnya ada hadis-hadis dan ayat-ayat. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Terus buku ini bagus dibaca untuk orang-orang yang sering marah dan tidak sabaran dalam hal apapun. Alhamdulillah dengan adanya tugas ini saya jadi tahu meresensi buku walaupun masih ada kesalahan dalam berbicara. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.